aku di tengah lah. Temanku ini yang depan ngajak Jalan terus. ya jalan, tapi ya agak lari lah, jalan cepat. Oh, cepat. Lah kok untung yang temanku ini yang kakinya sakit didampingi sama teman saya yang pernah mendaki di situ. Jadi pencar. Oh, dibagi. Ya nggak bagi, ditinggal. Ditinggal tapi ada yang nemenin. Ada yang nemenin. Nah saya juga kan bingung mau nungguin apa gimana. Dan saya juga takut kan waktu itu. Saya juga ya baru pertama lah. Baru pertama. Berarti itu awal-awal mendaki. Awal mendaki di ya gunung 3000-an. 3000 pertama kali. 3000 pertama kali. Ya wis mau nggak mau aku takut tuh masih Ikut yang depan. ikut yang depan, lari terus lewat jalan-jalan terobos lah. Terus saya minta berhenti. Posisinya saya aslinya takut dan maghrib gak enak. Terus mas kapan sih kang dan arek ya gitu lah. Bener berhenti tapi minum aja. Hanya berhenti untuk minum. Ini minum dari ketika ambil dari kubangan tadi. Iya. Itu dibawa turun berarti. Bawa turun. Yang dua nggak bawain. Di belakang. Terus ya wis minum aja. Ini tambah lari tambah kenceng. Yang depan. Ya yang depan. Mau nggak mau kan aku harus mengikuti kan. Iya. Kalau aku nunggu sendirian gak berani. Posisinya maghrib dah. Itu ada sih mas sedikit kayak kolam gitu. Ya bukan kolam sih, sumberan tapi berbentuk kotak. Oh, kayak apa? Tandon gitu. Ya, kayak tandon air gitu. Ya, nah itu airnya dikit mas. Ya. Nah, terus banyak uget-uget apa sih? Oh, jentik nyamuk gitu ya. Ya saya bersama teman-teman ya mau nggak mau ya harus nyaring itu mas. Harus nyaring. Ya harus mas. Kolu aja. Ya, selanjutnya kita akan berbincang dengan Mas Ilhamnyo. Mas Ilham, kalau ini teman saya sering mendaki bersama saya, jadi kurang afdol rasanya kalau beliau ini nggak masuk di atau in frame di channel YouTube saya ya. Karena dulu kita sering mendaki bareng, tapi belum ada niatan untuk dikontenkan ya Mas ya. Nah, untuk kali ini coba kita kontenkan dan ya beginilah penampakannya. Ya, Mas Ilham, pendakian di gunung mana yang paling berkesan Mas sejauh ini? Kalau pendakian sih di Gunung Arjuna mas. Di Arjuna Jawa Timur ya? Jawa Timur. Via Tretes. Itu berkesannya karena apa? Ada kejadian sesuatu kah atau mungkin menemukan seseorang di sana? Bisa diceritakan ke teman-teman. Waktu di Arjuna itu sih kehabisan air mas. Oh, ini berarti arahnya ke survival ya teman-teman? Ya benar. Bertahan hidup. Ini kenapa kok bisa kehabisan air ini? Airnya nggak nyumber mas. Terus keadaan uang itu juga habis. Mau beli uangnya nggak cukup. Oh, ini kejadiannya pas awal nanjak apa pas turun? Pas mau turun. Pas turun sampai di pos pondokan ini. Pos pondokan. Oh ya. Di pos pondokan itu kalau sampai base camp itu kurang lebih sampai masih berapa menit, berapa jam? 3. Masih 3 jam ya. Masih 3 jaman. Berarti posisinya ini dari area camp udah mau turun kehabisan air ya. Kehabisan air. Nah, ini menarik teman-teman. Terus gimana cara Mas Ilham ini bertahan mencari sumber air ini? Bisa mengatasi dehidrasi ya kalau kita bilang. Nah, waktu itu ada sih mas sedikit kayak kolam gitu. Ya bukan kolam sih. Sumberan tapi berbentuk kotak. Oh, kayak apa? Tandon gitu. Ya, ada tandon air gitu. Ya, nah itu airnya dikit mas. Ya. Nah terus banyak uget-uget apa sih? Oh, jentik nyamuk gitu ya. Ya. Ya saya bersama teman-teman ya mau nggak mau ya harus nyaring itu mas. Harus nyaring. Ya harus mas. Kolu ayo. Kolu. Yes, itu, kolu itu kalau bahasa Indonesianya artinya apa ya mas? Nggak jijik, ya. Bisa ditelan gitu lah. Nah mau nggak mau lah intinya. Ya, itu berapa orang? 4.
4 orang dan minum itu semua. dan minum itu Nah, semua. ini ya teman-teman, dalam keadaan ini kita bicara tentang survival. Survival adalah cara kita bertahan hidup di keadaan yang sedang darurat ya, Mas. Darurat. Nah, disclaimer dulu, untuk yang dilakukan Mas Ilham itu menurut saya sudah betul, karena apabila kita teruskan untuk berjalan turun, mungkin tubuh akan mengalami dehidrasi dan komplikasi dari dehidrasi sendiri itu kan bisa sangat bahaya, menurunkan imun juga dan bisa mengancam kesehatan kita. Nah, untuk melakukan hal seperti ini itu hanya boleh dilakukan ketika teman-teman dalam keadaan darurat. Kalau Krodit bisa. Ya, nah betul, keadaan krodit ya. Istilahnya sesuatu hal yang mengancam nyawa kita, kita bisa lakukan hal-hal melakukan teknik survival. Tapi apabila tidak terlalu mengancam, kita ya usahakan lebih prepare gitu ya Mas. Nah, itu saja sih ya, dan Mas. Terus ada kesan-kesan lagi nggak Mas? Ada Mas, kan posnya udah turun. Kan saya itu berlima. Oh, waktu itu berlima. Teman saya ini kakinya sakit. Ya. Nah, saya posisinya itu di tengah. Itu waktunya. Tapi ini masih berjalan beriringan ya Mas? Ya, masih berjalan beriringan. Waktunya itu mau maghrib. Surup apa itu? Ya, surup. Ya, surup Itu. Senja. Kalau anak sekarang bilang anak skena. Anak senja, anak skena. Anak indie. Senja-senji. Ya itu Mas. Itu kakinya sakit, aku di tengah. Lah, temanku ini yang depan ngajak jalan terus. Ya, jalan tapi ya agak lari lah, jalan cepat. Oh, cepat. Lah kok untung yang temanku ini yang kakinya sakit didampingi sama teman saya yang pernah mendaki di situ. Jadi pencar. Oh, dibagi. Ya nggak bagi, ditinggal Tapi ada yang nemenin. Nah, saya juga kan bingung. Mau nungguin apa gimana? Keadaan saya juga takut kan waktu itu. Saya juga ya baru pertama lah. Baru pertama. Berarti itu awal-awal mendaki. Awal mendaki di gunung 3000-an. 3000 pertama kali. 3000 pertama kali. Ya wis mau nggak mau aku takut tuh masih ikut yang depan. Lari terus lewat jalan-jalan terobos lah. Ya wis terus saya minta berhenti. Posisinya saya aslinya takut kan, maghrib gak enak. Terus Mas, gak manik sih tang dan arek-arek. Ya gitulah. Bener berhenti tapi minum aja. Hanya berhenti untuk minum. Ini minum dari ketika ambil dari kubangan tadi. Iya. Itu dibawa turun berarti. Yang dua nggak bawa air. Di belakang. Terus ya wis minum aja. Itu tambah lari tambah kencang ya Mas. Yang depan. Ya yang depan. Mau nggak mau kan aku harus mengikuti kan. Iya. Kalau aku nunggu sendirian ya gak berani. Pastinya maghrib udah. Ya itu sih Mas. Paling berkesan dan pertama kali juga. Nah, itu alasan dari temennya yang ninggalin itu alasannya untuk apa? Nah itu nggak tahu aku Mas. Soalnya baru kenal juga. Oh, oke. Nah ini teman-teman, pentingnya ketika kita mendaki gunung bersama orang yang sudah punya pengalaman atau punya basic berkegiatan di outdoor. Nah salah satu mungkin yang dialamin oleh temennya Mas Ilham ini yang kakinya sakit, akhirnya kan di jalan itu bisa sambil dievakuasi atau didampingi oleh temannya yang sudah berpengalaman gitu. Ya, benar. Nah ini menimbulkan dua perspektif menurut saya ya. Dua perspektif positif dan perspektif negatif. Nah, yang positifnya memang di teknik untuk survival biasanya ada beberapa teman-teman dari pendaki atau penggiat alam itu memisahkan diri. Karena apa Mas? Kondisinya ketika kita menunggu lebih lama itu tentunya untuk orang yang dalam keadaan sehat itu kan lebih capek. Satu mungkin, terus dua untuk mungkin bisa dilakukan untuk mencari jalur atau mencari bantuan. Akhirnya memaksakan untuk meninggalkan teman yang ada di yang sedang sakit atau karena untuk teman yang sudah sakit apabila kita kita dorong atau kita ajak cepat kan juga kasihan, bisa jadi cederanya semakin parah.
dalam tanda kutip ya teman-teman, bukan membenarkan hal ini, juga tidak menyalahkan, tapi bisa dilakukan ketika teman yang sudah sakit itu ada yang mendampingi, tidak dibiarkan sendiri. Jadi itu dari perspektif positifnya. Kalau dari perspektif negatif, ini kayak berkesan kurang loyalitasnya ya. Kayak apa, kalau kita ambil kutipan seperti halnya, kalau kamu pengen tahu sifat asli temanmu, ajak dia naik ke gunung. Egois lah. Egoisnya ya. itu Egois. biasanya kelihatan di situ. Nah, kita tidak tahu niat atau apa istilahnya tujuan dari temennya Mas Ilham yang di depan ini turun lebih awal untuk apa ya. Itu sih kalau dari saya. Apa ada tambahan Mas untuk Dan kurangnya komunikasi itu mungkin. Nah, apalagi kalau ditambah tidak komunikasi. Nah, Ada lagi ya Mas yang ditambahkan? ya kalau dari saya itu tadi, ya kalau mau maksudnya pengen naik gunung ya berangkat bareng, pulang juga bareng. Betul. Ya, itu berangkat bareng, pulang bareng atau hilang bareng. Ya janganlah kalau hilang ya. Kita Kok siapa itu? Hah? Kok siapa? Ini kutipan dari Zawinur. Nah. Bang Zawin. Halo. Kiblat ya. Kiblatnya role model saya ini. Nah, itu ya teman-teman, di segmen obrol kali ini, obrolan seputar alam. Kita bincang santai dengan beberapa narasumber, dan ini sudah pagi. Ya, saya akhiri segmen kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.